Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, kita jumpa lagi untuk melanjutkan bahasan tentang 8 jurus cepat ke Baitullah. Kemarin kita sudah bahas tentang keutamaan keutamaan untuk segera memenuhi dua undangan yang paling istimewa, yaitu dari Nabi Muhammad SAW dan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Undangan dari Nabi Ibrahim diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27 dan 28. Kita akan diperintahkan panggilan haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, supaya apa? Supaya kita banyak berzikir dan mendapatkan manfaat yang tidak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dari Nabi Muhammad adalah motivasi untuk kita senantiasa bertumbuh berkembang, untuk senantiasa mempelajari satu kebaikan atau mengajarkan satu kebaikan tertentu yang nilainya adalah berjihad di jalan Allah. Kemudian perintah untuk menyegerakan, supaya kalau kita sudah ada iradah untuk umroh maupun haji, maka disegerakan, karena bisa jadi itu akan datang penyakit, hilang kekayaan, atau ada keperluan yang mendesak, dia membuatnya kita nggak jadi berangkat umroh maupun haji. Siklus ilmu, yang pertama kita dapat ilmunya, informasinya, yang kedua muncul kehendaknya, kemudian menjadi amal, kita berbuah, kehendak itu berbuah amal, kemudian ada hasilnya. Maka kalau siklus ini kita terapkan dalam kehidupan kita, akan terbentuk mata rantai produktivitas. Yang berikutnya, hukuman bagi yang melewati batas 5 atau 4 tahun terhalang dari kebaikan yang tidak terbatas, rugi ya. Jadi, termasuk juga yang 4 tahun ya. Kalau tadi Imam Ibn Hibban itu kalau 5 tahun disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, tapi tidak haji atau umroh, maka dia terhalang dari kebaikan dunia dan akhirat gitu. Kemudian kalau dalam riwayat Imam Tabrani, kalau 4 tahun dan dia tidak menghadiri undangan untuk haji maupun umroh, maka sungguh dia orang-orang yang benar-benar terhalang. Barang siapa yang sudah memiliki bekal dan kendaraan yang bisa mengantarkan haji ke Baitullah tapi tidak menunaikan haji, maka terserah baginya memilih mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini Umar ya juga mengenakan jizyah pada orang-orang yang diperlakukan jadi orang yang berkecukupan namun tidak mau berhaji, maka diperlakukan sebagai bukan Islam. Mahum bimuslimin, mahum bimuslimin. Nah, ini adalah kesempurnaan nikmat dan karunia dari Allah kepada manusia. Agama Islam itu sudah sempurna, dan puncak kesempurnaan Islam itu adalah dengan berhaji. Kita lanjutkan sampai hadis yang berikutnya, yaitu an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salata wa ita'uz zakata wa hajjul baiti wa shaumi Ramadan. Rawahu Tirmidzi wa Muslim. Dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Pertama, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Artinya apa tadi ya, bahwa Islam itu sudah sempurna dan kesempurnaannya ditopang dengan 5 pilar itu. Kalau kita berwudu misalnya, kita lupa cuci muka, dan cuci muka itu termasuk rukun gitu ya, maka tidak sah wudunya, kita harus mengulang wudunya. Nah, kalau kita berislam, sedang pilarnya ada 5 dan Allah mampukan kita melaksanakan kelima-limanya, kemudian kita tidak melaksanakan, maka ya belum sah imannya, belum sah Islam. Maka kita harus segera ya, begitu teringat itu maka segera menyempurnakan keislaman kita. Allahumma sholli. Perintah bercepat-cepat dan berlomba dalam kebaikan, di dalamnya ada umrah dan haji tergabung dalam semua kebaikan. Fastabiqul khairat, surat Al-Baqarah ayat 198.
Maksud ayat ini kata Syekh Abdul Rahman bin Shalih Al Utsaimin adalah jadilah orang yang nomor satu dalam melakukan kebaikan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka menyegerakan umroh dan haji adalah salah satu ya dari yang harus kita bersegera, karena ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah itu adalah kebaikan. Nah, diskusi, nah ini motivasi untuk kita semuanya harusnya membuat kita semangat ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah taala ana 'abdan anna 'inda dhanni 'abdi wa ana ma'hu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fil mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu wa in taqarraba ila bi shibrin taqarrabtu ilaihi dira'an wa in taqarraba ila dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamsi ataituhu harwala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku, dan jika ia mengingatku dalam sendiri, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam satu kumpulan, aku mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, ia akan mendekat kepadanya, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepak. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat atau berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini adalah apa ya? Harapan untuk kita, harapan sekaligus kabar gembira, motivasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bahwa jangan khawatir gitu. Tugas kita hanya melangkah, tugas kita action ya. Tugas kita meniatkan action apa ini masalah yang lainnya nanti Al-Baqarah ayat terakhir laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah akan memberikan sesuatu yang Allah akan memberikan sesuatu kepada kita ya tadi percepatan-percepatannya. Ya, hadirin yang dirahmati Allah. Nah, ini ada kaidah fikih, selanjutnya ada kaidah fikih mengatakan al-amru bi syai'in amrim bilawazimi. Perintah untuk melakukan suatu amalan berarti sekaligus perintah untuk melakukan semua sebab yang menopangnya. Jadi ya untuk sukses itu ya kita harus rajin, kita harus tawadu, kita harus qanaah, kita harus bersungguh-sungguh. Nah itu ya semua ya. Berarti kalau ketika ada perintah wa atimul hajj wal umrah lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah, maka semua yang memungkinkan kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan sempurna itu menjadi kewajiban juga bagi kita untuk melaksanakannya. Maka tetapi ya harapan kita pada diskusi ini bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang lebih banyak, lebih baik dan lebih lebih luar biasa lagi ya ketika kita bisa berangkat ke sana. Yang memampukan kita sebenarnya ya ke sana itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin ini adalah mari kita camkan bersama-sama bahwa Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Nah, ini Masya Allah ya. Ini menjadi perhatian kita semuanya bahwa ya tadi Allah akan memampukan kepada kita yang terpanggil. Maka kita hayati panggilan dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebaik-baiknya, yaitu Allah
kita sudah dipanggil ya. Kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk bisa hadir kepada Allah. Wa adin fin nasi bil haji maupun wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan surah Al-Baqarah 196 sudah jelas perintahnya. Maka ya kita jangan pura-pura tidak dengar gitu. Artinya alasannya jangan lagi wah saya belum terpanggil. Tapi merasalah terpanggil ya Allah sami'na wa ata'na gitu ya. Kemudian kita melakukan langkah-langkah supaya kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa langkah-langkahnya? Insya Allah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.